Oke, terima kasih untuk Mbak Febri. Febri. Mbak Febri. Ya Mbak, artinya gini. Coba dilihat dari sisi potensinya dulu apa kira-kira. Dicari dari sisi pemancingan. Sudah ada pemancingan. Kemudian potensi pendukung yang ada di lingkungan di situ apa? Kalau kemudian kawasan outbound, kira-kira segmen pasar di sana ada apa? Misalnya banyak perusahaan, banyak dan lain sebagainya, atau mungkin pabrik atau mungkin untuk apa? Ini kan harus kita kawinkan ketika nanti kita membuat semacam paket ini, kira-kira segmen pasar kami ada nggak sih? Misalnya seperti itu. Nah, ini harus kita cari dulu. Ketika itu sudah ada potensi, oh kita punya ada lahan outbound. Nah, outbound yang diminati itu kayak apa sih lokasi yang harus kita siapkan? Ini harus kita tata dulu. Kemudian ketika pemancingan, ya udah pemancingan kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena mungkin di outbound ketika itu istilahnya mungkin nanti kegiatan keterkaitan dengan minanya di situ atau perikannya di situ kan bisa saja kemudian ada outbound nyekel belut, kemudian ada kolam tertentu, kemudian ini dilepas beberapa ekor, kemudian anak-anak kemudian harus mengambil di situ, kemudian nanti sampai di situ kemudian bagaimana mereka diberikan pembelajaran tentang masaknya, kemudian sampai pada bagaimana promosi tentang bahan makan ikan. Nah, kami kira kemudian bisa saja kemudian ada trekking. Kalau mungkin di sana hamparan di Pati itu banyak. Saya sebenarnya ada saudara yang ada di sana juga, tapi sawahnya kayaknya kering juga ya untuk musim-musim kemarau. Sehingga untuk kita kembangkan menjadi objek wisata agak-agak susah. Tapi kemudian bisa ada beberapa yang kita kembangkan di sana. Kami belum tahu sih, tapi potensi-potensi apa sih sebetulnya yang bisa dikembangkan di sana sebagai kegiatan. Kalau misalnya di tempat kami ada air terjun hidupnya, kemudian rumah penduduknya kayak apa yang siap nggak untuk dijadikan semacam homestay, atau mungkin keseniannya apa, kemudian dan sebagainya. Ini perlu dikembangkan. Coba mungkin penjenengan bisa cek ke Penting Sari, lihat langsung ke Penting Sari, Kebon Agung, yang memang benar-benar di sana tidak ada potensi sama sekali tentang wisata. Tetapi bagaimana mereka hanya membuat atau menjual tentang budaya yang ada di masyarakat di situ. Nah, ini yang terus kemudian di Tembi itu kan juga sebenarnya hanya rumah seperti itu, tetapi bagaimana sebenarnya nanti tetap kegencaran dari sebuah promosi wisata, dan itu juga banyak sekali yang bisa kita kembangkan melalui kegiatan yang kita hanya menjual budaya. Karena mungkin desa wisata ini kan hanya menjual sebuah kehidupan masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Di Kebon Agung itu juga menjual seperti itu, di Penting Sari juga seperti itu, di Tegalrejo, Magelang itu juga seperti itu. Kalau mungkin kita lihat di Gelang, pernah ke Tegalrejo, ini sebagai gambaran. Ketika datang itu langsung ke parkiran, kemudian dijemput dengan pakaian pemandunya dengan adat Jawa, baik itu laki-laki perempuannya pakai adat Jawa, kemudian naik dukar. Mereka satu ini masuk ke kebun. Kalau pada waktu itu kami studi banding di sana, itu di sana ada kebun KS, kebun pepaya. Wisatawan itu hanya kemudian diajak ke kebun pepaya, silahkan makan sepuasnya, mau makan pepaya hampir satu orang 20 pepaya boleh. Tetapi di situ bebas, artinya ketika kita sudah mengambil paket, makan pepaya berapapun boleh. Tetapi kalau dibawa pulang itu di kilo, kemudian harus bayar per kilo sekian. Tetapi kalau makan di situ silahkan makan. Itu di Tegalrejo. Ketika masuk di situ, kemudian mereka naik kembali, naik dukar lagi. Ini kemudian ke sebuah pancuran kecil. Nah, itu ada sebuah
pengemasan sebuah cerita yang walaupun mungkin ini dongeng kan boleh bohong. Artinya ini kan ya bukan berarti ini, tetapi ini kenyataan seperti itu. Kemudian dikemas sebuah cerita kalau ini dulu ada istri Brawijaya yang beberapa pernah mandi di sini, kemudian dan lain sebagainya. Ini sebuah cerita yang kemudian dikemas akan menjadi sebuah cerita dari pemanduan itu. Ini hanya pancuran, itu ada sungai kecil, ada pancuran, kemudian itu ada bambu hitam, ada beberapa dapuran bambu hitam di situ, kemudian ada pancuran di situ. Tapi itu diceritakan begitu fasih oleh pemandu. Setelah itu naik, kemudian ada batu besar sebesar ini. Ini istilahnya ini juga peninggalan Brawijaya beberapa, katanya seperti itu. Nah kemudian mereka kembali lagi ke di Tegalrejo itu hanya ada industri satu, yaitu satu rumah, ada 3 rumah yang membuat industri lanting. Nah, mereka dibawa kemudian untuk membuat lanting itu sampai jadi. Kemudian hasilnya itu dibawa pulang oleh wisatawan itu. Kemudian terakhir masuk di balik perdukuan. Kemudian mereka disiapkan gamelan di sana. Kemudian mereka diajak gamel, dilatih gamel. Itu 1 jam kita dilatih gamel. Itu lagunya, gamelannya itu suku-suku Barong. Ada notnya, kemudian diajari ulang itu. Itu paketnya pada waktu saya studi banding di sana Rp82.000 per pack. Itu hanya diajak naik andong masuk ke kebun pepaya, silakan makan sepuasnya, kemudian melihat pancuran kecil, kemudian latihan membuat lanting, kemudian diajak latih gambar. Itu sudah Rp82.000 per pack. Artinya kan wisatawan itu hanya ya tidak hanya, tetapi mereka ada sesuatu yang bisa dilihat dan ada yang bisa dilakukan di situ. Akan ini seperti itu. Kalau konsep kami seperti itu. Kemudian Mas Aziz, dari apa sih sebetulnya yang paling rumit untuk mengelola mengembangkan desa? Yang paling rumit ini sebenarnya ya enggak rumit tapi rumit. Tantangannya itu sebetulnya tidak rumit tetapi memang rumit. Karena ketika misalnya kita contoh di desa wisata kami di desa Medan, ketika kita warga masyarakat kita ajak ini loh, besok desa wisata kita itu seperti ini, air terjun Sri Gedok ini akan didatangi oleh orang. Kemudian ini kita punya Boracang yang kita ceritakan seperti ini. Ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tapi apa kata masyarakat? Pak, air terjun Sri Gedok ini sudah sekian ratus tahun yang lalu. Boracang Kecono ini sudah sekitar 300 tahun yang lalu. Tetapi siapa yang hadir di sini, jalannya saja dari yang kalau sudah pernah masuk itu yang dari jalan besar masuk ke kanan. Itu dulu bukan jalan, artinya itu kalau ke sana itu kalau tidak pakai mobil off-road nggak bisa. Itu jalannya ya pokoknya mengerikan lah, artinya seperti itu. Kalau apalagi musim penghujan, sehingga kadang-kadang masyarakat, Pak, siapa yang mau datang ke sini, jalannya saja seperti ini. Sudah sekian ratus tahun yang lalu sudah seperti ini. Kapan mau ada orang yang datang di sini dan lain sebagainya. Nah, ini tetapi kemudian kekuatan kita berenam pada waktu itu ini sebuah tantangan. Masyarakat kita harus buktikan dulu apa yang menjadi, siapa yang mau datang di sini. Akhirnya kita berenam mencoba, yaudah kira-kira apa konsep kita. Akhirnya kita menemukan, yaudah ada sesuatu yang dilihat dan ada sesuatu yang dilakukan. Air terjun kita tidak begitu indah sih, tetapi bagaimana ketika kita bisa menuju ke air terjun Sri Gedok ini dengan perahu. Pada waktu itu perahunya kita desain apa kira-kira? Perahu lesok, perahu apa? Akhirnya kita ada inspirasi itu film dari luar negeri yang pakai perahu karet tapi pakai kipas belakang.
itu yang film Rambo apa itu Pak. Wah ini kayaknya menantang ini. Tetapi kemudian kalau pakai kipas nanti kencang sekali. Akhirnya kita pakai baling-baling besar yang di belakang yang di gambar tadi ada yang punya perahu yang pertama itu belakangnya pakai baling-baling besar. Kemudian ternyata ini tidak mampu, tetapi kita ya udah pokoknya yang pertama ada sesuatu yang harus kita gerakan oleh wisata untuk naik mencapai Sri Kedok itu harus naik perahu. Perahunya seperti ini kita desain, akhirnya ketemu seperti itu pakai drum. Tetapi pada waktu itu ya udah kita harus kira-kira apa yang menjadikan gila kita. Ya udah kita mengundang wartawan saja. Ya udah kita coba dengan proposal dan lain sebagainya. Kemudian kita ada semacam yang mencari sesuatu siapa kira-kira yang bisa kita hubungi dan lain sebagainya. Kita mengumpulkan 40 jurnalis itu pada waktu itu. Dan pada waktu itu perahunya belum bisa dinaiki oleh penumpang sebetulnya. Pada waktu itu pas pakai galah karena perahu ternyata kipasnya itu tidak bisa jalan. Artinya jalannya belum bisa mengangkat 2 atau 3 orang untuk melaju sampai ke air terjun itu. Tapi pakai galah pada waktu itu ya udah pokoknya kayak dayung. Tetapi ya udah kita lakukan dulu. Yang penting kita ada wartawan yang kemudian mengambil gambar, kemudian ini cerita tentang kemudian ini Sri Kedok dan lain sebagainya. Nah, kemudian tentang cerita Sri Kedok ya bagaimana kita cari dulu kira-kira. Gua Rancang Kencono ini ceritanya kayak apa? Kita coba kita gali kepada warga masyarakat dulu. Kira-kira Gua Rancang itu sebetulnya apa sih? Kemudian kita ketemu dengan orang-orang tua, kira-kira ceritanya apa? Kita gali, kemudian kita bukuin sebuah cerita-cerita yang ya agak sedikit ketemu dengan sejarah. Nah, kemudian kenapa kita di sana dulu air terjunnya bukan air terjun Sri Kedok tapi air terjun Slempret. Tetapi kemudian bagaimana kita mau branding sebuah produk kita? Apakah air terjun Slempret kayaknya nggak enak gitu. Ya akhirnya kita coba dari cerita-cerita, oke, berarti kita Sri Kedok aja lah. Karena dengan kita mengambil sebuah cerita dari Jin Ongomenduro yang ada di situ, kata cerita tadi yang disampaikan Ibu di awal bahwa di sana itu sebenarnya ketika setiap maghrib atau pagi-pagi subuh itu ada drum band atau suara gamelan yang ada di sana. Kalau di Jawa istilahnya pandulung. Kalau di kota gede di sebelah barat daya itu biasanya kalau pagi ada drum band ya. Tetapi kalau itu dicari nggak ada. Nah di tempat kami pun seperti itu. Nah akhirnya ya udah ternyata informasinya Jin Ongomenduro itu meletakkan gamelan itu tidak di satu titik, tapi ternyata meletakkan itu di dekat juga air terjun itu sebagai menempatkan salah satu gamelan Jin Ongomenduro itu salah satu alat musiknya kedok di sana. Nah sebenarnya di sana dulu namanya Sri Kedok, bukan Sri Kedok tapi sebenarnya Sri Kedok. Karena Sri itu ya tempat, Sri Manganti tempat untuk menanti, itu Sri Kedok itu ya tempat untuk meletakkan alat gamelan yang namanya kedok. Nah sebenarnya di sana namanya Sri Kedok, tapi nggak tahu kemudian sampai di sini nama itu menjadi Sri Kedok. Nah, bagaimana sebetulnya membranding dari sebuah desa wisata itu agar kemudian ini gitu. Nah kemudian kita harus membuktikan, ternyata kita harus berenam itu yang membuktikan masyarakat pada waktu itu kapan mau datang, kemudian apa yo, kemudian sudah mengundang Pak Bupati pada waktu itu meluncing. Kita pada waktu itu awalnya kita meluncing, kita mengundang warga masyarakat perantauan se-Indonesia. Ya dalam rangka kita kemudian dari Irian sampai Aceh kita datangkan semua. Kebetulan pada waktu itu kita meresmikan balai desa dan juga meluncing desa wisata itu agar kemudian mereka juga membawa foto-foto dari Sri Kedok itu. Nah, kemudian ya kita launching, kita kembangkan. Nah, akhirnya sekarang masyarakat baru tahu, oh ini toh ternyata sudah bisa laku dan kemudian ada uang dan uang itu bisa bermanfaat bagi warga masyarakat termasuk tadi Pak Aziz berapa persen sih kira-kira ekonomi masyarakat yang terangkat di situ. Walaupun kami belum pernah melakukan kajian, tetapi yang jelas saat ini kami
102 orang yang menjadi karyawan itu sudah gaji mereka rata-rata ya 1 juta sampai dengan 1.700.000 itu gaji mereka. Yang dulunya itu mereka adalah pengangguran, dan bahkan banyak ada beberapa orang yang dari Jakarta kemudian pulang untuk menjadi karyawan di situ. Berarti 102 orang itu. Kemudian warung kita juga belum pernah melakukan kajian istilahnya pendapatan dalam satu hari berapa, tetapi paling tidak mereka bisa bertahan di situ berarti mereka ada untung, artinya mereka ada pendapatan di situ. Tidak mungkin ketika mereka berada di situ tidak pernah ada untung, tetapi mesti ada untung walaupun mungkin itu berapa persen. Kemudian yang punya kendaraan satu itu ada 7 orang, mereka sekali angkut 135.000. Kalau sehari dapat 1 saja, mereka dapat pendapatan 135. Yang dulunya punya mobil-mobil open cup itu hanya dipergunakan untuk jika warga pertanian, jika warga tani itu kemudian mengangkut kedelai, kacang dan lain sebagainya itu musiman. Dan open cup itu kan jarang untuk bisa dipergunakan untuk angkutan umum. Tetapi sekarang mereka rata-rata yang per hari bisa 1 kali angkut dari satu-satu itu. Kemudian homestay ya memang belum begitu banyak yang menginap di tempat kami karena rata-rata dari pengunjung itu rata-rata hanya sekitar 10 sampai dengan 15% yang menginap di homestay itu. Nah, artinya mereka setiap menginap dapat Rp60.000 per wisatawan. Paling tidak misalnya itu sudah ada bagian dari pendapatan mereka yang kemudian mereka membuat kamar yang kemudian juga kamarnya juga tidak standar hotel tapi standarnya memang standar homestay, tetapi mereka sudah bisa menikmati Rp60.000 walaupun ini tidak ada semacam rutinitas untuk tamunya. Kemudian dari kelompok kuliner itu hampir setiap hari dapat paket makan. Nah, ini mereka mendapatkan pendapatan dari kelompok-kelompok kuliner ini. Kemudian kelompok industri, kemudian dan lain sebagainya. Jadi kami kira dari sisi ekonomi masyarakat desa Bebiran ada. Kemudian kelompok-kelompok kesenian termasuk kita memberikan Rp5 juta per tahun ke masing-masing kebutuhan. Walaupun itu tidak dibagi ke masyarakat, tapi itu ada semacam pemberdayaan di masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga ya rumitnya kayak apa sebetulnya tidak rumit tapi ya rumit. Ketika kita sudah sampaikan ke masyarakat, Pak ini besok akan seperti ini, konsepnya seperti dan sebagainya. Masyarakat apa iya besok itu jadi wisata, apa iya besok jadi homestay. Sampai sekarang ini kita mendorong warga masyarakat untuk membangun kamarnya untuk homestay saja susahnya setengah hidup, tidak setengah mati tapi setengah hidup. Sedangkan ini kan hanya untuk rumahnya sendiri, dibangun sendiri, untuk tidur sendiri. Kalau ada tamu mereka mengalah ke kamar yang lain, ini pun susah. Tetapi ketika ini sudah ada yang tamu 1, 2, 3 dan mereka tetangga mereka dapat, mereka ternyata juga mulai udah saya tak, Pak saya daftar besok tempat saya jadi homestay ya, sudah saya bangun Pak kamarnya, kamar mandinya juga kemarin sudah kita bangun. Akhirnya ketika melihat temannya sudah mendapatkan pendapatan, ya akhirnya mereka, oh iya berarti saya ingin bangun. Walaupun pada waktu itu kami juga, Pak sesuk lo bangun rumah saya jadi homestay, kira-kira payu nggak Pak? Ya saya nggak berani menjamin apakah nanti laku atau tidak. Ini kan saya juga tidak berani untuk menjamin Pak sesuk mesti laku, tidak berani. Yang kita upayakan, kita ada promosi wisata, mudah-mudahan nanti bisa dipakai. Nah ini sebenarnya masyarakat susahnya, tetapi ketika sudah ada contoh masyarakat mudah untuk digerakkan. Tetapi sebelum ada contoh ini memang agak susah. Mungkin itu ya sebagai jawaban kami. Kemudian yang CSR ini yang masuk saat ini sebetulnya dari BCA. Kemudian setelah BCA selesai, ini saat ini BNI. BCA ini adalah untuk pemberdayaannya, pelatihan, berbagai pelatihan.
Kemudian yang BNI ini kemarin membangunkan sarana prasarana dari mulai selamat datang desa wisata di pintu masuk, kemudian di DPR itu ada tempat itu, kemudian perahu, kemudian ada berbagai kegiatan pelatihan itu untuk yang BNI-nya. Dan ternyata sekarang ini banyak sekali BUMN yang menawarkan itu, dari Angkasa Pura, dari BNI, dari BRI, dari itu kami kira banyak sekali ketika ini memang sudah ada semacam geliat masyarakat, kemudian memang bisa diberdayakan banyak sekali. Di Ngelanggeran itu dari Angkasa Pura, kalau di Pindul itu dari BCA, Liberan itu BCA dan BNI. Kemudian banyak desa-desa wisata ini yang kemudian menggunakan CSR untuk mengembangkan itu. Ternyata juga tidak susah, tapi bagaimana kita meyakinkan terhadap lembaga itu, kalau kemudian ini kita kembangkan ini bisa berhasil. Kami kira yang masuk saat ini seperti itu. Di samping kita memang ya bagaimana kita lebih ke pemerintah daerah. Kebetulan kemarin kita banyak melihat dan kita banyak membaca ketika pada waktu itu yang kita mendapatkan dana 1,1 M itu di tahun 2012 itu ternyata ada bahwa dana keistimewaan dari Istimewa Yogyakarta itu baru terserap 30%. Nah, kita membaca seperti itu, ya udah kita coba ke dinas ke provinsi, Pak, kira-kira pengajuan seperti ini dan lain sebagainya, kita desa wisata seperti ini, ya akhirnya ya coba buat proposal aja. Tapi itu istilahnya pada waktu itu juga dikawal oleh teman-teman Dewan. Ya udah kita nanti kita ajukan bersama, kita ketemu dengan siapa, kita bisa ketemu dengan siapa. Akhirnya pada waktu itu di bulan September